Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Nah, di sini ada gambar dari Blaise Pascal, seorang ahli matematikawan ya, berasal dari Prancis yang sangat berkontribusi dalam dunia fisika juga. Nah, coba kalian perhatikan ya, apakah mobil yang ini itu bisa terangkat oleh benda yang kecil ini? Kira-kira menurut kalian bisa atau enggak ya? Mobil yang ukurannya besar, tapi diangkat oleh benda yang si merah ini yang kecil ukurannya dibandingkan si mobil. Emangnya bisa ya? Nah, ya bisa dong. Coba perhatikan gambar ini. Nah, ini buktinya. Bisa terangkat nih. Nah, ini apa sih namanya? Ada yang tahu nggak? Nah, ini tuh namanya adalah dongkrak hidrolik yang fungsinya untuk mengangkat mobil ketika ingin mengganti ban mobil. Saya ban mobilnya kempes, ya bisa pakai dongkrak hidrolik untuk mengangkat mobilnya. Nah, pembahasan mengenai pertanyaan tadi itu berkaitan dengan hukum Pascal. Apa sih hukum Pascal? Nah, hukum Pascal itu berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, misalnya nih, di sini ada hidrolik ya. Kemudian di dalam hidrolik ini ada suatu cairan. Cairan biasanya minyak. Nah, di sini ada luas penampang pertama, kemudian di sini ada luas penampang kedua atau A2. Ukurannya kalau A1 lebih kecil, A2 lebih besar. Nah, ketika misalnya diberikan tekanan ya di bagian F1, nah ini akan memberikan si zat cair ini akan meneruskan tekanannya ke berbagai arah di sini, ke segala arah sampai nyampe ke bagian si A2-nya, F2, sehingga bisa mengangkat mobil. Yap, jadi si piston ini bisa terdorong oleh si cairannya. Nah, ini tuh dalam keadaan ruang tertutup. Nah, secara matematis, P1 sama dengan P2. P1 itu tekanan pada luas penampang P1 sama juga dengan luas penampang yang kedua. Nah, kita uraikan di video sebelumnya, tekanan itu adalah gaya per luas. Ya. Berarti di sini F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau bisa diuraikan di sini F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. D itu adalah diameter penampang ke-1, ya, karena di sini bentuknya itu lingkaran ya. Kemudian D2 itu diameter penampang kedua. Contoh soal. Beban dengan berat 250 Newton diangkat dengan menggunakan dongkrak hidrolik yang memiliki luas penampang kecil dan penampang besar masing-masing 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi dan 25 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Berapa besar gaya yang diperlukan penampang kecil untuk mengangkat beban tersebut? Oke, di sini kita tuliskan dulu yang diketahuinya. Luas penampang yang pertama itu 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Nah, ini yang kecilnya.
Kemudian yang besarnya itu luas A2 25 kali 10 pangkat 4 meter persegi. Kemudian di sini gayanya 250 Newton, itu berarti kan di sini beban dengan berat 250 Newton. Berarti kita tulis ini sebagai F2-nya. Berarti karena di sini berapa besar gaya yang diperlukan penampang kecil. Nah, penampang kecil berarti F1. Kita tuliskan persamaan yang tadi F1 per S1 sama dengan F2 per A2. Nah, di sini kita pindah ruaskan A1-nya naik ke sini ya, ke atas, pindah ruas jadi kali A1 kali F2 per A2. Kita masukkan A1-nya 4 kali 10 pangkat 4 meter persegi dikali F2-nya 250 Newton per 25 kali 10 pangkat 4. Nah, ini ada yang samanya, kita coret. Sisanya berarti ini 250 dibagi 25 itu sama dengan 10. 10 kali 4 sama dengan 40 Newton. Nah, jadi dapat kita simpulkan, besar gaya yang diperlukan penampang kecil untuk mengangkat beban sebesar 250 Newton ini hanya diperlukan gaya 40 Newton. Jadi kalau menggunakan dongkrak hidrolik, bebannya itu 250 Newton, kita cukup kasih aja gaya di bagian penampang kecilnya sebesar 40 Newton, itu sudah bisa mengangkat bebannya. Nah, jadi dapat kita bayangkan ya, manfaatnya itu sangat besar. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang besar sampai berkeringat untuk mengangkat beban yang 250 Newton ini. Jadi hukum Pascal ini ya sangat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa saja penerapannya? Tadi ya, contohnya ada dongkrak hidrolik ini. Ini adalah bagian skema dalamnya. Ada yang besar, tabung besar ini A2-nya, kemudian ini tabung yang kecil pas bagian yang bisa kita tekan-tekan itu ini A1-nya, kita beri gaya F1, kemudian akan mengangkat si cairannya akan meneruskan tekanannya sehingga pistonnya terangkat ke atas. Ini sebagai F2-nya, gayanya mengarah ke atas. Kemudian kalau kalian pernah melihat yang mencuci mobil ya, di tempat cuci mobil, suka diangkat-angkat mobilnya ya untuk membersihkan bagian bawah mobil. Nah, ini namanya pengangkat mobil hidrolik. Juga menerapkan hukum Pascal. Kemudian ada eskavator ya, alat berat. Ini juga menerapkan prinsip hukum Pascal. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ada miniaturnya. Ini terbuat dari bahan yang sederhana ya, dari suntikan, kemudian dari kayu, bisa mengangkat si botol kaleng ini. Nah, ini juga kalau suntikan juga ya, yang dipakai di rumah sakit itu juga menerapkan hukum Pascal ketika misalnya didorong ya, ini akan cairannya akan menekan si bagian ujungnya. Atau bisa juga di sini contoh lainnya, rem hidrolik mobil. Itu juga menerapkan hukum Pascal.
Wah, kebayang ya, di sini sangat bermanfaat sekali dalam otomotif lainnya, yaitu rem hidrolik sepeda. Nah, di sini juga sama memanfaatkan hukum Pascal. Nah, masih banyak lagi sebenarnya penerapan-penerapannya bisa kalian cari. Kemudian, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga paham. Dan apabila ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.